Halo Sobat Explore, video kali ini kita akan share tentang fakta-fakta saat pendakian Gunung Loser versi Explore Media. Jangan lupa dukung channel YouTube Explore Media dengan cara subscribe, comment, and like. Dan gak ketinggalan juga share video-video di channel YouTube Explore Media ya. Ini dia 22 fakta pendakian Gunung Loser versi Explore Media. Disimak ya Sobat Explore. Fakta yang pertama, tercatat di dalam sejarah pendaki pertama yang mencapai puncak Gunung Loser adalah seorang warga negara Belanda. Namun sampai saat ini belum ada keterangan secara jelas perihal identitas dan tahun pendakian yang ia lakukan. Pendaki asal Belanda ini memulai pendakiannya dari wilayah utara yang sekarang dikenal dengan nama Jalur Lama Resort Kedah. Fakta yang kedua, terdapat dua penamaan yang unik nih Sobat Explore. Pertama, tentang dua nama puncak yang hampir mirip, yaitu bernama Puncak Loser dan yang satu lagi bernama Puncak Loser. Keunikan yang kedua tentang penamaan secara formal yang digunakan sebagai nama Taman Nasional. Nah, untuk nama Taman Nasional yang digunakan memakai nama Taman Nasional Gunung Loser. Sedangkan puncak tertinggi di kawasan itu bernama Puncak Tanpa Nama. Gimana? Unik kan Sobat Explore? Fakta yang ketiga, ternyata di kawasan Taman Nasional Gunung Loser ini terdapat 3 puncakan gunung yang kerap menjadi incaran para pendaki nih Sobat Explore. Puncak tersebut antara lain Puncak Loser, dan Puncak Tanpa Nama. Namun, banyak pendaki yang hanya finish di Puncak Loser, yang merupakan puncak tertinggi kedua di kawasan itu. Sebagai informasi tambahan nih Sobat Explore, puncak tertinggi pertama yaitu Puncak Tanpa Nama, sedangkan Puncak Loser merupakan puncak tertinggi ketiga. Fakta yang keempat, pada umumnya prasasti tertinggi terdapat di puncak-puncak gunung. Pada kawasan Taman Nasional ini, prasasti tersebut terletak bukan di puncak tertingginya, yaitu bukan di Puncak Tanpa Nama, tapi berada di puncak tertinggi kedua, yaitu Puncak Loser. Sedangkan di Puncak Tanpa Nama hanya terdapat titik triangulasi dan batu tulisan yang menerangkan pencapaian. Dan juga ada pihak sponsor yang memang mensupport pendakian. Fakta yang kelima, pada registrasi pendakian secara online, metode ini belum sepenuhnya final nih Sobat Explore. Artinya, registrasi untuk mendaki ke Gunung Loser selain dilakukan secara online melalui situs web gunungloser.or.id, dapat juga dilakukan secara konvensional, yaitu daftar pada saat tiba di kantor Taman Nasional Gunung Loser Resort Kedah. Persyaratannya cukup dengan membawa KTP aja nih Sobat Explore. Gimana? Mudah kan Sobat Explore? Fakta yang keenam, hal yang satu ini Sobat Explore harus benar-benar menyiapkan waktu yang lumayan cukup panjang. Standar pada pendakian ke Gunung Loser minimal ditempuh 12-14 hari untuk naik dan turun saja. Misalkan menargetkan 12 hari,
biasanya 7 hari digunakan saat naik, sedangkan 5 hari dihabiskannya waktu untuk kembali turun. Mengapa demikian? Sebab medan lintasannya yang cukup panjang, sekitar 60-100 km untuk naik dan turun saja. Bicara soal biaya yang perlu Sobat Explore perhatikan adalah transportasi, logistik, sewa guide, dan juga sewa porter. Jika Sobat Explore berasal dari luar kota Medan, siapkan juga biaya transportasi hingga kota Medan, baik itu melalui darat maupun udara. Dan perjalanan diteruskan hingga kota Blangkejeren dan berakhir di Dusun Kedah kaki Gunung Loser. Biaya kedua yang perlu Sobat Explore perhatikan adalah belanja logistik. Total logistik yang perlu Sobat Explore siapkan kisaran 12-14 hari pendakian. Nah, ini tergantung Sobat Explore menargetkan waktu pendakian berapa hari. Dan menu jenis apa yang Sobat Explore pilih, jangan lupa biaya untuk bahan bakar yang akan digunakan. Fakta ke-8, mendaki Gunung Loser wajib menggunakan jasa guide, sama seperti mendaki ke puncak Kartens nih teman-teman Sobat Explore. Nah, mendaki Gunung Loser gak sama ya dengan pendakian ke gunung lain yang tidak memerlukan jasa guide. Situasi ini disebabkan karena memang banyak faktor, tapi satu hal yang cukup mempengaruhinya karena terdapat lintasan yang memang kondisinya ini masih tertutup, agak samar dalam menempuhnya. Maka dari itu, jasa guide ini sangat dibutuhkan sekali saat kita mau mendaki ke Gunung Loser. Fakta yang ke-9, karena pentingnya keberadaan dari gate ini, tarif yang dikenakan untuk seorang gate terbilang cukup besar. Tarifnya itu sebesar 8 juta rupiah untuk mengawal satu rombongan yang berjumlah 5-7 orang. Lebih dari itu dibutuhkan gate tambahan teman-teman Sobat Explore. Dan tarif tersebut untuk satu pendakian selama 12-15 hari. Sedangkan tarif untuk jasa porter dikenakan 250.000 per porter per hari. Fakta ke-10, Gunung Loser ini memang banyak sekali keunikannya. Satu keunikan di Gunung Loser yaitu ketika kita ingin memulai mendaki, teman-teman Sobat Explore nggak akan tuh menjumpai pos pintu masuk layaknya saat mendaki gunung-gunung pada umumnya. Tapi kabar terakhir yang beredar, pintu masuk akan segera dibangun nih Sobat Explore di camp Pintu Rimba, batas hutan dengan perkebunan masyarakat. Fakta ke-11, saat Sobat Explore mendaki gunung dan tiba di sebuah pos pendakian, Sobat Explore pasti pernah melihat sebuah plang nama yang menandakan nama shelter atau nama pos, serta titik ketinggian. Tapi pemandangan itu nggak akan Sobat Explore jumpai saat mendaki Gunung Loser. Semua pos atau shelter pendakian masih murni, alami, terhampar tanpa keterangan atau penanda. Fakta ke-12, bagi Sobat Explore yang ingin mendaki Gunung Loser, harap mempersiapkan tenda yang safety atau yang memiliki double layer. Ini sebagai informasi buat teman-teman Sobat Explore, karena saat Sobat Explore ingin mendirikan tenda di pos pendakian untuk istirahat malam,
pos-pos pendakian di Gunung Loser ini tidak terdapat bangunan shelter untuk dijadikan camp bermalam. Maka untuk mengantisipasinya menghadapi angin badai, cuaca ekstrim atau hujan, hutan lumut yang lembab, minimal Sobat Explore ini membawa tenda yang standar atau layak. Secara umum, jalur pendakian Gunung Loser ini baru dapat ditempuh dari sisi utara aja nih, Sobat Explore. Tepatnya dari Resort Kedah, Blangkejeren. Meski dalam sejarahnya terdapat ekspedisi rintisan melalui jalur selatan. Guide senior Gunung Loser, Mr. Jali, sempat mengabarkan bahwa jalur selatan Gunung Loser sudah siap dibuka untuk pendakian. Hanya saja tinggal menunggu dukungan untuk merapikan jalur lintasan. Nah, fakta kali ini salah satunya adalah faktor yang mewajibkan penggunaan jasa guide saat mendaki ke Gunung Loser adalah karena lintasan pendakiannya. Gak seperti pada jalur pendakian gunung pada umumnya nih Sobat Explore. Kadang tidak jelas terlihat, mengecil, kadang memang tidak lebar. Namun secara umum tidak sepenuhnya jalur lintasan Gunung Loser ini seperti yang tadi disebutkan. Hanya terdapat di beberapa lintasan aja nih, di punggungan atau di lembahan saja. Fakta ke-15. Fakta lain yang terdapat di Gunung Loser adalah tentang lintasan pendakian yang sebagian besar berada di puncak punggungan. Hal ini mewajibkan perjalanan pendakian di Gunung Loser ini cukup memuaskan. Jadi perjalanan pendakian di Gunung Loser ini cukup memuaskan pandangan mata karena diiringi dengan pemandangan yang indah-indah oleh suguhan panorama dataran tinggi nih Sobat Explore. Fakta ke-16. Nah, kali ini ada istilah menarik nih selama mendaki Gunung Loser, yaitu menjahit punggungan. Istilah ini dimaksudkan saat mendaki Gunung Loser kita harus melintasi beberapa puncak pegunungan. Seperti ini nih Sobat Explore. Setelah mendaki sampai ketinggian 1800, lalu kita turun sampai ketinggian 1200. Lalu nanjak lagi hingga ketinggian 2300 dan kembali turun pada ketinggian 2100. Demikian seterusnya hingga 9-12 kali puncakan. Baru kita tiba di pos terakhir di camp lapangan bola. Fakta ke-17. Yang paling menarik dari pendakian ke Gunung Loser ini adalah tentang teknik pendakiannya. Ketika di gunung-gunung lain menggunakan teknik Alpine Push secara penuh, tapi di Gunung Loser menggunakan dua teknik ini, Alpine Push dan juga Himalaya Style. Meski dari masing-masing kedua teknik tersebut tidak sepenuhnya terlihat saat dipraktekkan di lapangan. Misalnya ketika mulai mendaki Gunung Loser ini akan menggunakan teknik Alpine Push di mana seluruh kebutuhan pendakian akan dibawa keseluruhannya. Namun ketika tiba di titik yang direncanakan, maka Himalaya Style yang diterapkan dalam bentuk dengan menanam logistik di titik tersebut yang diperuntukkan untuk perjalanan turun. Fakta ke-18. Salah satu pos atau shelter di Gunung Loser adalah Camp Puncak Angkasan yang menjadi persimpangan dua lintasan menuju puncak Gunung Loser, yaitu lintasan jalur lama dan jalur baru. Setelah melewati Camp Puncak Angkasan, kondisi hutan di Gunung Loser ini banyak dipenuhi oleh hutan-hutan lumut yang berkarakter tropis maupun submontana. Selain
banyak dijumpai hutan berlumut, sebagian hutan di Gunung Luser ini, khususnya pada jalur lintasan pendakian, merupakan habitat atau rumah dari satwa liar khas Gunung Luser seperti harimau Sumatera, rusa, dan lain sebagainya. Ini banyak belun kibon. Belun kibon itu sejenis monyet, monyet kecil gitu, primata. Di sini bahasanya belun kibon namanya. Fakta ke-20 mengenai sumber air untuk dikonsumsi pada saat pendakian ke Gunung Luser berasal dari dua sumber, dari sungai dan dari kolam atau kubangan temporer. Air yang bersumber dari kubangan berasal dari resapan-resapan tanah, mengingat hutan di Gunung Luser ini memiliki karakter berlumut dan tropis. Namun sebagian besar sumber air kubangan tersebut berasal dari tada hujan. Banyak kolam-kolam kecil di sekitar shelter yang sengaja dibuat untuk menampung air hujan nih Sobat Explore. Selama pendakian di Gunung Luser, Sobat Explore akan melintasi 5 sungai. Dari kelima sungai tersebut, satu sungainya merupakan sungai yang cukup lebar dan arusnya pun cukup deras, yaitu Sungai Alas. Dan salah satu shelter atau pos di Gunung Luser letaknya berada di tepian Sungai Alas. Dua sungai lainnya terletak sebelum kita tiba di camp Sungai Alas. Kedua sungai itu tidak terlalu lebar, sedangkan dua sungai berikutnya dapat Sobat Explore jumpai setelah melewati camp Sungai Alas, yang juga dijadikan sebagai shelter, yaitu Sungai Krueng Kelut 1 dan Sungai Krueng Kelut 2. Kedua sungai ini lebih lebar dari kedua sungai sebelumnya, tapi tidak selebar Sungai Alas. Fakta ke-22. Seperti di Gunung Gede, alun-alun Surya Kencana merupakan dataran luas yang letaknya tidak jauh dari puncak Gunung Gede. Demikian juga dengan Gunung Luser yang memiliki dataran luas yang disebut dengan camp lapangan bola. Bedanya dengan alun-alun Surya Kencana, camp lapangan bola ini berada di ketinggian 3.200-an mdpl dengan kondisi tanah secara keseluruhan berair setinggi mata kaki.